pakai sama kompetitor. Nggak bisa masuk nggak dengan apa yang dibuat sama kompetitor. In term of cost, in term of speed, ya, do we have the right technology yang bisa memenuhi kebutuhan dari market? Ya, you have to master it. Saya nggak bisa ngajarin, Anda yang harus belajar tentang industri. Kalau Anda ada di industri perkebunan, then you have to master it. Ya, di industri di situ. Kalau Anda ada di perbankan, ya harus paham. Ada di telco, ya harus paham gitu. So, we can decide what kind of technology that we need. Ya, bukan what we want ya. Karena what we need and what we want completely different. Want itu kan biar kelihatan keren, ya biar kelihatan bagus, tapi need ya yang proper. Nggak perlu yang terlalu bagus, kalau sudah pas ya sudah. Itu ngomong teknologi. Ya, 3C-nya bicara tentang apa? Sistem Manajemen, Pak. manajemennya, Pak. Sistem. Jadi kalau Anda leader ya harus Anda perbaiki sistem kita. Ya, kalau nggak ada sistemnya ya pakai yang simple-simple aja. Atau Astra yang segitu besar cuman pakai PDCA tapi konsisten. PDCA. Tapi konsisten. Ya, mau pakai Six Sigma ya silahkan. Mau ISO aja nggak apa-apa. Tapi harus ada sistem yang kita maintain untuk mengelola resource kita, mengelola orang-orang kita. Ya, jadi kalau Anda lihat slide ini, ya Anda lihat slide ini nggak usah mikir macam-macam ya. Ya, buku Odi kan banyak, buku manajemen banyak. Ya, tapi saya yakin yang saya kasih aja belum tentu dibaca, jangankan baca buku yang lain. At least ini Anda paham bahwa kalau kita pegang organisasi, kalau kita pegang tim besar di dalam organisasi yang kita pimpin, dan slide ini adalah guidance untuk kita bisa membuat keputusan yang benar, membuat pengembangan yang benar terkait kita membuat organisasi kita tetap update dengan apa yang dibutuhkan dalam industri. Ya, nggak boleh lupa slide ini ya, benar ya? Ya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian di minggu kemarin ya, kita belajar satu slide lagi sebenarnya yang pretty basic, tapi ini filosofinya luar biasa. Ya, filosofinya apa yang dimaksud? Nah, ini lihat lagi nih. Kalau kita bicara change ya, kalau Anda diminta jadi C-level, ya. Kenapa C-level biasanya umurnya nggak panjang-panjang, 2 tahun, 3 tahun, oh, bagus itu 3 tahun udah hebat gitu. Ya, 3 tahun hebat. Ya, lebih dari 3 tahun lah luar biasa. Ya, kenapa? Karena begitu kita dipilih jadi C-level, Anda dipilih jadi leader, sebenarnya dalam benaknya shareholder kita diminta untuk melakukan apa? Perubahan. Saya Perubahan. tanya. Perubahan. Ah, itu Anda harus paham nih. Ya kan cita-citanya ya Pak Bambang kan pengen jadi direktur juga tuh. Pak Lisdianto juga pengen jadi direktur. Amin ya. Benar nggak? Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Tapi kalau sudah ditunjuk sama shareholder Anda jadi direktur, kemudian Anda meran yang sekarang seperti yang sekarang, shareholdernya ngambek atau diem aja atau gimana? Atau malah dikasih bonus? Ngambek, Pak, Pas kalau nggak ada inovasi, Pak. Nggak ada kalau nggak perubahan. ada perubahan nggak akan bisa, ya nggak akan bisa. Makanya si level itu ada umurnya. Dan kalau sudah sampai waktunya, apapun itu Anda harus terima. Wow, waktu saya sudah habis di sini. Kenapa? Jurus gua udah habis. Mesti nyari tempat lain yang kayaknya jurus yang kita punya masih bisa kepake gitu. Karena tiap orang kan ada cangkirnya, ada batasnya. Ya, jadi jangan pernah berpikir ya Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau Anda when you reach that level, it's not gonna be the permanent position. Sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita, ya si level is not the permanent position. Ya, begitu Anda jadi direktur, maka harus siap bahwa mungkin minggu depan, mungkin besok lusa, mungkin besok saya nggak di sini lagi. Ya, saya ulangi, kalau Anda sudah jadi direktur, maka mentality kita, mindset kita harus set mungkin minggu depan, mungkin besok, mungkin tahun depan kita nggak di sini lagi. Kenapa? Karena memang ada umurnya.
Ya, karena begitu kita sampai di titik itu, kita harus lakukan terus perubahan-perubahan. Kita akan lakukan inovasi-inovasi yang membuatnya berbeda dari yang lalu, tentu ujungnya supaya hasilnya menjadi apa? Lebih Baik. lebih baik gitu ya. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol nih ya sama mahasiswa-mahasiswa S2 yang mentalitinya masih pengen jadi ya kalau kerja begini ya sampai pensiunnya begini aja, tapi pengennya di posisi yang tinggi nggak bisa bos. Kalau Anda pengen kerja tenang, ya nggak diganggu gugat, ya satu, masukan dari saya, nggak usah naik pangkat, di situ aja terus. Nah, di level itu terus, ya. Bagus banget tapi di level itu aja. Anda nggak akan diganti. Tapi begitu kita naik terus, ya semakin naik, semakin kita diberi beban untuk melakukan inovasi, melakukan perubahan. Semakin tinggi, tuntutan makin tinggi, makin tinggi lagi gitu ya. Dan setiap kita dituntut, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? Slide ini. Ya, begitu kita naik kan kita harus melakukan inovasi, kita bikin gebrakan, kita bikin perubahan. Dan setiap kita bikin perubahan, ya lihat slide ini baik-baik ya Bapak Ibu di V1. Ya, ketika kita bikin perubahan, mana yang lebih banyak? Mendukung, menentang? Menentang. Tentang Pak. Tentang, Pak. Ya, Anda bayangin slide sebelumnya, ada 3 begini, tiap 3 itu ada itemnya, semua diminta untuk perbaikan. Benar apa benar? Benar. Benar. Ya kan? Dan setiap perbaikan, mana yang lebih banyak? Yang mendukung atau yang menentang? Menentang. Tanyakan diri Anda yang cita-citanya mau jadi direktur. Ya. Do I have the right attitude to face that? Ya, kalau punya, ya harus siap. Semakin tinggi posisi kita, bukan semakin banyak yang dukung, tapi akan semakin banyak yang menentang kalau kita mau jadi eksekutif yang benar. Ya, bukan berarti kita tukang berantem, enggak. Karena apapun yang kita lakukan, maka kasta tertinggi keputusan kita adalah tujuan keputusan kita demi siapa? Perusahaan. Perusahaan. Itu esensi menjadi eksekutif, ya. Wah, itu nggak benar, ya nggak apa-apa, silakan. Ya kan, jadi bos nggak harus di organisasi bisnis, bisa juga di LSM, bisa juga di NGO, ya, di organisasi keagamaan boleh. Mereka mungkin punya sesuatu yang berbeda, tapi karena ini kelas manajemen, ya, dan di fakultasnya fakultas ilmu ekonomi, ya maka ya mental attitude yang diajarkan di sini ya mental sebagai business leader. Ya, jadi kita harus paham bahwa akan lebih banyak yang menentang daripada yang mendukung. Nextnya, ya ini masalah attitude lagi nih. Kalau kita sebagai pimpinan banyak yang menentang dan ada yang mendukung, yang harus kita datengin, harus kita beri effort. Effort yang mendukung atau yang menentang? Menentang, Pak. Kita datang yang menentang, kita jelaskan. Ya, jadi kalau mentality ngapain ngabisin waktu ngurusin orang yang begitu, ntar dulu bos. Ya, kalau kita di organisasi sosial, your attitude could be right. But in business, nggak gitu. Nggak gitu. Karena apa? Kita harus bikin yang menentang karena nggak jelas, yang menentang karena tidak paham, dibuat paham, dijelaskan. Supaya apa? Ujung-ujungnya mereka jadi berdiri di belakang kita. Itu tugas kita as leader. Makanya nggak setiap orang bisa jadi business leader. Karena memang berat, butuh pengorbanan. Ya, makin ke atas bukan semakin enak hidupnya. Kan salah ya. Kalau saya masih kecil tuh, diingat tuh orang-orang tua selalu ngomong, wah biar jadi pejabat ya nanti banyak yang dukung gitu kan. Wah jadi pejabat kerjanya makin enak, tinggal tanda tangan dapat duit. Bener nggak? Sekarang nih kita ya, yang di swasta nih, ya bener nggak begitu? Makin tinggi posisi makin enak, tanda tangan dapat duit gitu. Enggak kan? Pastinya. Di pemerintah sekarang apa enggak begitu? Enggak juga. Makin tinggi, makin sering tanda tangan, makin gampang masuk penjara. Betul. Iya kan? Coba tuh ya teman-teman yang di pemerintahan, yang di BUMN ya, makin tinggi posisi jangan seneng dulu. Kaki kirinya makin deket tuh ke KPK. Ya. Di kelas ini ada si Jacqueline nggak? Oh, Jacqueline kelas sebelah ya. Tuh orang KPK tuh. Nah, jadi
Di phase 2 ya, ketika kita sudah memetakan siapa yang mendukung, siapa yang menentang, then our effort should be convince the people who do not understand our intention to do the program, and change them to support us. Itu tugas kita sebagai leader. Dan di OD ya begitu. Mengembangkan organisasi ya begitu. Sampai di satu titik, the one who support us is bigger than the one who against us. Ya, saya ulangi. Kita harus put effort kita terus, ya, kalau kita mau bikin perubahan, sampai orang yang mendukung kita lebih banyak daripada orang yang menentang. Dan di satu titik, ketika itu terjadi, ya, maka kita harus siap di phase yang ketiga, yaitu apa? Konflik. Jadi konfliknya bukan konflik norak ya, jangan salah ya. Ini kan di ilmu manajemen ini dibuat dengan intensi yang baik ya. Konfliknya bukan konflik teman makan teman dan lain sebagainya, enggak. Kita berkonflik, kita bersaing untuk membuat yang terbaik buat siapa? Perusahaan, Pak. Jangan. Mentalitinya harus benar. Kalau Anda orang pemerintahan, kalau Anda ada di BUMN, kita bersaing, kita berkonflik, kita beradu pendapat, ya, untuk membuat yang terbaik buat siapa kalau Anda yang di pemerintahan? Siapa nih BUMN, pemerintahan? Departemen, ada nggak? Idealnya mungkin buat bangsa dan negara kali Pak ya. Tapi Ya, masyarakat, benar. Ya, itu yang terbaik. Bahwa kalau itu ternyata bertentangan dengan kepentingan pribadi kita, nah itu harganya kita. Sejauh mana harganya kita? Kalau Anda pengen tahu harganya Anda, ya itu kita ketahui pada saat kita berkonflik. Saya murah bisa dibeli, atau saya melakukan yang terbaik Beberapa menurut saya klausul terbaik. kontrak gitu. Jadi misalnya dari KCI maunya gini, dari JNT mungkin pengen di-inline-in nih. Karena kita bilang kemarin ke JNT tuh ke KCI, Share bocor. boleh dong Mbak bikin draft yang memang misalnya kalau ada klien mau terima beres lagi nih, udah tinggal diisi-isi doang gitu. Jadi udah nggak pakai kita ngobrol lagi legal to legal, draftnya udah pasti begini. Sera, Ya udah, bocor ya, kemarin Sera. Saya ngobrol mute ya. gitu. Skemanya nanti next kalau kalian dapat mitra lagi Wah, nggak pakai bisa aja saya yang mute ini. kemarin kan harus seperti Pak, saya lagi telepon dulu skemanya Pak. beda gitu sama kita. Itu doang sih. Jadi sebenarnya nyocok si kayak Bu Retno tuh maunya kita deal dulu sama KCI. Jadi baru ke mitra gitu. Sera, kamu Iya, bocor dia ya. tapi dari Zoom doang. Halo, Nggak jadi. Pokoknya nggak ada yang si Pixelnya nggak jadi ada yang datang. Sera. Si Pocket tuh dadakan kan. Sera. Itu sebenarnya Bu Sandra tetap gak ngerti sama Saya nggak si bisa Pixel mute ikut ini. tapi Zoom. Bentar. Yang ikut tuh Bu Iva Dia lagi sama pakai telepon, Martin, Pak. Jadi saya juga nggak bisa James. telepon, Pak. Iya. Tara. Ada di Mas Sera. lagi masih di mereka. Sera, Kan di Sera. mereka. Notulennya di mereka. Harus Sera, halo. Itu dia matiin kayaknya speakernya. Tadi sama siapa ketemu Bu Ivan? sama saya. Sera bocor. Gimana? Sera bocor. Di mute Aman, dulu. aman. Bocor, suaranya bocor. Deal-dealannya Suaranya bocor, Sera. Nah, udah. Iya. Oke ya, sampai mana tadi? Saya jadi lupa ya. Oh, di konflik ya. Oke, jadi di satu titik memang kita harus berkonflik. Ya, harus kita akhirnya perang to harsh ya. Tapi kita harus berkonflik untuk memastikan bahwa ide kita, bahwa program kita yang dilaksanakan. Ya. Poinnya kalau kita berkonflik ya kita harus yakin bahwa yang mendukung kita harus lebih banyak dulu ketimbang yang menentang. Dan di titik itu nanti kita akan panjang-panjangan nafas, panjang-panjangan kekuatan. Ya, kalau kita yang dukung lebih banyak tentunya kita lebih kuat. Nah, di satu titik begitu kita makin kuat, ya baru nanti di phase 4 kelihatan. Ya, kalau kita lebih banyak yang mendukung, nah yang menentang makin lama makin kecil.
dan akhirnya kita yang bisa lebih jadi dominan. Disitulah phase 5 terjadi, perubahan baru bisa terjadi. Ya, jadi being a leader, being a director, ya is about doing innovation, ya melakukan suatu perubahan yang kita yakini lebih baik buat perusahaan kita, ya, dan itu nggak gratis dan perlu perjuangan, ya. Dan OD is about that. Jadi kita belajar ya di awal-awal minggu kita sudah lihat, di awal-awal semester kita lihat bahwa perubahan terjadi, ada culture yang membuat kita sulit berubah, tapi sebenarnya apa yang dirubah? Nah, itu slide yang sebelumnya ini, tapi kita harus rubah itu slide yang ini gitu ya. Nah, sekarang caranya coba kita masuk di dalam kuliah kita di malam ini ya. Jadi sesi kita lanjutan dari apa yang sudah saya jelaskan itu bicara tentang intervention strategy ya. Jadi di minggu ini kita akan belajar tentang ya teknik-teknik melakukan intervensi. Saya nggak akan bahas tekniknya satu persatu ya, silahkan baca sendiri di dalam literatur yang diberikan pada kita ya, tapi kita akan lihat bagaimana contohnya hal itu dilakukan oleh seorang leader. Ya, dan kasusnya kita ambil dari kasusnya Shell, which is menurut saya bagus banget itu kasus. Ya, kemudian kita nanti lihat bagaimana leader di Shell menerapkan itu, ya, baik itu secara interpersonal team maupun intergroup gitu ya. Nanti kita akan lihat. Oke ya, jadi slide-nya kita dikit aja. Kita nanti langsung masuk ke case habis ini ya. Jadi kalau kita mau bikin perubahan seperti saya tadi jelaskan ya kita mesti punya strategi totalnya seperti apa, secara individu bagaimana, secara tim bagaimana, secara organisasi bagaimana gitu ya. Poinnya ketika kita mau melakukan perubahan seperti yang saya jelaskan di minggu-minggu awal ya, berarti kan kita mesti punya program. Dan programnya nggak bisa satu tapi ada beberapa ya, nanti kita akan lihat contohnya di dalam kasus. Challenge kita as a leader bagaimana mengintegrasikan ya program-program yang kita buat menjadi ya suatu kegiatan activities yang bisa mencapai objektif kita. Nah, contohnya bagaimana nanti di kasus kelihatan apa yang mau dilakukan Shell. Shell itu perusahaan yang tua udah. Ya, dan saya curiga Shell itu kaya gara-gara keringat dan darah orang-orang Indonesia di masa dulu. Karena itu kan perusahaan dari zaman sebelum kemerdekaan ya. Dan mereka punya banyak ini yang minyak di sini pasti paham juga, mereka punya banyak tambang dulu di sini ya, punya banyak oil refinery juga ya zaman dulunya ya di Indonesia, dan sekarang masih ada juga malah sampai masuk distribusinya ya. Nanti kita lihat kenapa dia bisa melakukan itu. Jadi intinya di dalam Shell nanti kita akan lihat di dalam kasus bagaimana organizational development itu distrategikan ya dengan membuat beberapa program dalam bentuk aktivitas untuk mencapai satu tujuan yang dia punya. Ya, dan balik lagi kalau kita ngomong OD kan melakukan perubahan ya, dan ini kenapa jadi bagus karena Shell ini perusahaan yang udah tua, yang cenderung kalau perusahaan yang udah tua itu kan sudah punya pattern ya. Dan pattern itu kalau kita belajar di week 2 ya, pattern itu ya ada artinya culture. Kadang-kadang itu yang bisa membuat perusahaan itu jadi besar. But in some point, in one point, kadang-kadang itu yang memaksa menghalangi inovasi atau perubahan yang mau kita lakukan. Ya, dan di dalam Shell nanti kita akan lihat. Ya, jadi di dalam kita mengembangkan strategi itu nanti kita lihat sebenarnya masalah-masalah apa yang mau kita rubah, dan nanti kita lihat bagaimana intervensi itu membuat organisasi menjadi lebih kuat. Then let's focus on our case di Shell nanti. Ya. Nah, yang harus dipahami sebelum kita masuk ke case, dan ini juga lanjutan daripada apa yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau kita ngomong OD, kita bicara individu, tim, sama organisasi. Itu frameworknya. Tapi kalau kita mau melakukan perubahan di 3 hal ini, sebenarnya item yang ada di dalam 3 hal yang saya sebutkan sebelumnya, individu, tim, dan organisasi, ini kita bicara perubahan di hal-hal ini, structural, technical, sama behavior ya. Nah, ini kita masuk nih ya.
Ini slide berikut yang important dan harus dipahami. Ya, sekali lagi, ini slide yang penting, ya, melanjutkan dari 2 slide yang saya sudah jelaskan tadi yang harus dipahami supaya kita nggak buang-buang waktu nih 7 minggu bersama saya. Tapi sebelum saya jelasin ini, nah, izinkan saya ngopi dulu ya. Sampai juga ngomong terus. Oke. Oke, let's fokus dengan slide ini. Anda lihat di bagian bawah, Anda lihat kursor saya? Do you see my cursor? Ya, kursornya kelihatan? Oke ya. Kalau kita bicara objektif, ada individual, ada tim, ada organization. Familiar ya? Ya. Itu udah saya jelaskan puluhan kali gitu ya. Familiar ya, individual, tim, sama organisasi. Jelas ya itu ya? Jadi yang di bawah ini sebenarnya adalah isinya slide yang sebelumnya saya sudah jelaskan berulang kali pada Bapak dan Ibu semua. Nah sekarang kalau Anda jadi leader, ya sudah tahu individu, tim, sama organization. Sebenarnya kalau kita ngomongin hal tersebut, berarti apa sih yang mau kita kembangin? Apa sih yang mau kita rubah? Ya, saya ulangi ya. Ini sudah jelas, saya jelaskan berulang-ulang. Next-nya adalah, kalau kita ngomongin individual dan tim, kalau kita ngomongin organization, berarti dalamnya apa sih yang mau dirubah? Apa sih yang ada di dalam OD itu? Ya. Apa sih yang harus kita intervensi? Nah, itu pertanyaan yang benarnya ya. Apa sih yang harus kita intervensi? Oke. Pay attention to the slide. Ya. Kalau masih ngomongin KCI kayak tadi ya nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa dihentiin dulu, ya lihat lagi karena ini pasti keluar di dalam UAS ya. Nah, kalau kita bicara individual dan tim ya, maka sebenarnya kita bicara, ketika kita bicara individual dan tim, kita bicara bagaimana kita merubah apa nih? Merubah apa? Lihat kursor saya. Behavior. Behavior, Pak. When you are a leader of a business organization, when we talk about individual and team, yeah, and we going to develop individual and team in our organization, that means we are going to change the behavior of them. Saya ulangi ya. Kalau kita di dalam OD ngomongin individual dan tim, kemudian kita mau melakukan intervensi, kita mau bikin program, artinya kita berusaha merubah perilaku dari mereka. Ya makanya ketika kita ngomong OD, nggak cuman orang manajemen yang aktif di situ. Ya kalau kita lihat jurnal-jurnalnya, kalau kita lihat ahli-ahlinya, orang-orang psikologi banyak di situ. Karena apa? Kalau kita ngomong ini, ya kita ngomongin behavior, makanya mereka punya strategi intervention. Ya dan nanti kita lihat bagaimana di Shell itu dilakukan. Ya kalau kita ngomong behavior, berarti sebenarnya challenge-nya adalah bagaimana kita mendayagunakan orang-orang yang ada di tempat kita dengan lebih baik. Dengan cara apa? Bagaimana kita meningkatkan moral mereka? Anda lihat kursor saya. Meningkatkan motivasi dan komitmen ketika mereka melakukan pekerjaannya. Sehingga ujung-ujungnya apanya yang meningkat? Kalau ininya bagus, apanya yang meningkat? Produktivitasnya, Pak. Produktivitas, output, gitu kan? Ya, jelas ya ini ya. Dan ketika kita bicara ini, maka nanti kita harus punya yang namanya behavioral strategy. Hal-hal yang kita lakukan untuk merubah perilaku mereka. Ya, nanti kita lihat apa yang dilakukan Shell. Ya, kalau saya jelasin kepanjangan, tapi begitu kita baca kasusnya nanti, then you know. Ini kalau kita bicara individual dan tim, berarti kita merubah apa? Behavior. Perilaku. Ya. Ini udah jelas dong, nggak saya perlu ulangin ya, tapi penjelasan saya yang tadi tolong diingat. Dan sekarang kita masuk
ke yang berikut. Anda lihat kursor saya. Ya, ketika kita bicara organization di dalam OD, ya, dan kita akan bicara merubah apa ini? Nomor 2, structure. Ya, structure sudah jelas itu bentuknya apa. Dan yang kedua kita bicara apa? Technical. Technical. Ya, ini bicara software di sebelah kiri, dan yang kanan yang 2 dan 3 ini bicara hardware of OD. Ya, nomor 2 ketika kita bicara organization dan kita bicara structure. Structure apakah ya elemen di dalam organisasi itu maksudnya apakah kotak-kotak function yang ada di dalam struktur kita sudah bisa menjawab belum yang menjadi tantangan dan menjadi dibutuhkan organisasi kita. Ini bicara kotaknya nih. Ya, kalau Anda lihat structure ya, ini udah benar nggak nih? Ya, kalau kita prosesnya begini, oke, bentuk strukturnya begini. Itu bicara kotak. Ya, tapi nggak cuma cukup bicara kotak. Ya, kalau setelah bicara kotaknya sudah menjawab, fungsi-fungsinya ada, ya kita lihat nih. Bicara mengenai layers. Ya. Sehingga kalau kita bicara layers, dampaknya kita perlu downsizing kah, kita perlu upsizing kah, ya ujung-ujungnya yang namanya restructure. Layersnya, bukan layersnya, kotaknya, ya kemudian kita bicara layers. Mau di panjang pendek, mau di lebar sempit. Ya, tapi ada pertanyaan yang berikut yang harus kita jawab juga. Do we need to make our organization decentralized or centralized? Di mana decision dibutuhkan? Harus dari pusat kah? Harus dari desa di cabang kah gitu? Apa di lapangan kah? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Decentralization dan centralization bukan masalah benar atau salah. Ya, itu masalah cocok atau tidak cocok. Makanya kita harus bicara structure dan strategi di sini. Ya. Nah, cuman nggak cukup sampai di sini. Berikutnya kita ngomong technical. Kalau technical kan masalah method, machine, ya, job design, ya, kemudian bicara masalah proses kerja yang harus menjadi lebih efektif. Ya, jadi kalau kita bicara basic strategi dari OD, ya ini what-nya, dan yang atas ini how. Ya, sekali lagi saya ulangin, yang bawah ini what-nya, yang which is sudah dijelaskan berminggu-minggu, yang ini bicara how-nya. Ya, dan ini lanjutannya ya. Nah, biar sebelum kita masuk ke kasus untuk memberi gambaran ya, kalau kita bicara behavior tadi, dan kita rubah attitude value supaya menjadi behaviornya punya behavior yang baru supaya performance-nya improve ya, tadi seperti diskusi kita. Kalau bicara structure ya bicara kita rubah desainnya, kita rubah strukturnya sehingga bagaimana proses itu saling berkaitan menjadi lebih baik, jadi improve. Teknologi juga bagaimana proses diperbaiki ya, bagaimana metode itu diperbaharui sehingga jadi improve. Sebenarnya semua yang di sini dilakukan ujungnya adalah bagaimana membuat organisasi menjadi lebih produktif. That's the essence of OD. Ya. Ini what-nya, ini how-nya, dan ini ujungnya. That is OD. Sekali lagi saya ulangi, ya. Ini what-nya, balik lagi ke paling depan ya, berarti ini what-nya nih, ya, paham ya? Ya, kemudian ini adalah how-nya. Nanti kita di kasus akan lihat bagaimana ini bisa diterapkan, dan ini adalah ujungnya. Ya, kalau Anda nangkep logiknya, kalau Anda nangkep rohnya apa yang saya jelaskan, ya Anda berarti udah paham OD. Ngelakuinnya gimana ya nanti over the time
Dengan semakin tinggi jam terbang Anda, semakin banyak masalah yang dihadapi, dan one day akan lihat, oh ini maksudnya Pak Vidi. Oh ini yang Pak Vidi cerita. Ya, nanti Anda akan lihat. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk supaya lebih jelas nih. Ya, dari tadi saya ngomong terus kan, saya capek juga gitu kan. Nah, kita akan masuk ke satu kasus yang menurut saya one of the best case yang pernah saya bahas gitu ya. Dan ini kasus ini banyak dibahas juga di sekolah-sekolah bisnis yang lain ya. Ini tentang Shell. Ya, kalau kita lihat kasusnya, ya, saya stop share. Kita buka. Oke. Ini kasus perusahaan Belanda, ya. Belanda, ini yang sudah pernah ke Belanda siapa? Ya, kalau ada Belanda tuh 3 hari juga habis ya, 2 hari lah, 3 hari lah. Kita kelilingin semua habis gitu. Orangnya berapa? Belas ribu ya paling ya dia ya. Nggak sampai 20.000 toh? 20 juta nggak sampai ya. 17 kali kalau nggak salah, 16 juta gitu. Tapi dia bisa apa ya? Bisa eksis, kemudian bisa kaya karena dia bisa punya banyak perusahaan-perusahaan yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, dan salah satunya itu Shell. Nah, Shell ini didirikan dari zaman kolonial zaman dulu ya, waktu mereka masih punya banyak jajahan ya, dan sampai sekarang masih ada. Jadi umurnya sudah panjang Shell ini. Ya, kenapa dia bisa panjang ya? Karena dia punya culture, dia punya structure, dia punya orang-orang yang memang punya capability buat ngembangin itu. Tapi once again dalam OD ya, di satu titik sesuatu yang membesarkan kadang-kadang ketika environment-nya berubah jadi nggak cocok lagi. Jadi justru yang tadinya membuat dia besar malah jadi menghambat untuk dia bisa survive. Karena udah ada culture di situ yang memang susah buat dirubah. Nah, ini ada satu pimpinan Shell yang menyadari hal ini. Ya, sehingga dia berpikir, wah ini harus dirubah nih. Karena kalau terus-menerus seperti ini ya, organisasi Shell yang udah terlanjur besar, udah terlanjur tua, ya udah terlalu punya pakem yang sulit dirubah, nggak bisa survive. Dan dia lakukan beberapa hal. Ya, tapi yang dilakukan menurut saya bukan yang rumit-rumit amat, tapi impact-nya luar biasa. Dan inline dengan apa yang kita bahas di malam ini. Ya, dan saya akan bubarkan kelas ini. Seperti biasa kita masuk ke Zoom pribadi saya supaya nanti saya bisa bikin grup untuk diskusi seperti yang kita lakukan di minggu-minggu lalu. Ya. Jadi saya akan tutup kelas ini dan nanti kita pindah ke Zoom pribadi saya. Ada pertanyaan sebelum saya dismiss? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke ya. Kita berarti leave room ini, kita join di Zoom pribadi saya. Link saya akan taruh di dalam WA grup kita. Oke? Oke, Pak. Oke, selamat malam semua. Sampai ketemu nanti lagi ya. Oke, Bang. Halo, adek punten. Rekam semuanya nih. Wah, Nah, ribet nih. Nggak jadi deh punten deh. Nah, Ini siapa yang share nih? apa nih? Gue share apa? Binary postes. binary apa ini? Sorry. Salah Ngeri, window. ngeri. Postesnya Pak Jerry. Ini Iki loh. Apa responden Mas rencana? Bukannya minimal cepet, Mas. Minimal 100. Apaan? Halamannya? Responden. Oh, Mas Julian di kantor lagi, Mas Julian. Ininya Apanya? jurnalnya. Ya kantor mau join? Tidak, serem. Kok serem loh. Suaranya udah dapat Takut tinggal aku. sekolah. nah, tinggal masuk nama doang nih. Cepet Dibantu. banget. Masuk nama doang apa ya? Iya bisa. Boleh. Mau doang. Tentara mah nggak serem lah, mengayomi tentara itu. Iya. Heeh. Kalau ada Tentaranya nggak Kita serem. lihat semua. Kok tentaranya nggak serem? Yang serem Mas Juliannya. Apa ini?
Ini dibagi 3 kok kita Kode, dikit amat ya? ayo. Nggak salah nih. Ada yang nggak join paling. 6 orang. Terus ini diskusi ini ya Mas. Mas Ah. Julian, kita diskusi gini ya, Mas Julian. Nah, Pertanyaannya ada 4 deh kalau nggak salah. Tuh. ini langsung kita jump to conclusion aja nih. Langsung jump ke pertanyaan. Udah Siap. jawab nih. Jam, Mas, Pak jam. Babang udah jawab itu. Pak Bambang tolong dikirim dulu lah ke ini. Pemikir-pemikir canggih. Udah. Nanti kita bahas. Udah. Jawabannya apa, Pak? Kok Udah Pak selesai. Babang, jawabannya apa? Mau yang mana dulu? Nomor 1. ya, Pertanyaannya apa tuh? setuju apa enggak? Oh, Apa langsung nggak setuju? jump ke Setuju konklusi aja lah ya. dengan gagasan Miller. Ah. Iya. Panjang Oh, juga. Yang oh, yang unik tadi tuh sebenarnya gue mau tanya, cuman kayaknya bapaknya buru-buru ya. Nanti Yang unik kita tuh masih satu ada ini sebenarnya. kok. Room sini aja kita tanya. Oh, itu ada gagasan Yang unik tuh speaker lagi. Coba baca dari Mas. yang Apa tadi Mas Julian? Mas Julian apa Mas? itu pertanyaan gagasan militer. Kenapa tadi Mas Julian putus-putus suaranya? Mas Julian, mingke keputus-putus. Itu pertanyaannya memang ada gagasan militernya gitu. Gagasan Miller tentang kepemimpinan. Apakah Anda setuju dengan gagasan Miller? Nah, mau tahu ini gagasannya apa nggak? Mau baca nggak? Atau baca masing-masing aja ya ininya ya? Setuju dengan gagasan Miller, Ya, sejalan dengan prinsip itu kepemimpinan yang modern pakai yang menekankan yang kepada pemberdayaan pakai karyawan. orang-orang di garis depan itu loh. Hmm. Karyawan akar apa ya kalau nggak salah? Apa karyawan rumput ya? Nah, mungkin teman-teman yang udah baca ada pengalaman pribadi, pasti ditanya gitu biasanya dari Pak Didinya. Ya lagi bener ya. Nih, Steve Coba kita Miller. baca dulu Mas. ini kayaknya lebih ke mengedepankan karyawan yang organik gitu ya, yang maksudnya yang asli dari situ dari bawah gitu. Mhm. Dia lebih apa ya? Lebih modern lah gaya-gayanya. Iya, ya. Kalau dibaca paling atas deh. Tutup. Iya, Ada ya. paling Modernnya paling gimana atas. modernnya? Gimana? Coba, Pak Bambang jelasin. Oh, saya juga nggak bisa jelasin. Dimakan. Belum baca sih, yuk kita baca dulu deh. Sana. Usasin. Pak Mending Kulpe. asine yo ya sesuk sapa ngerti wong gak seneng asin. Enggak. Jangan asin-asin ya, Mbak. Teh manis Kan- satu tuh. Teh manis aja, teh manis. Bocor ya. Ini, Basri. Mhm. Mau jelasin nggak nanti? Jangan Apa, kita-kita Mas? lagi. Basri yang jelasin sekali-sekali. Atau Mas Hmm. Julian. Mas Julian atau Mas Retno dah? Iya deh, heeh. Mas Retno lagi ada kontraktor katanya. Kita Waduh. mau dibagi-bagi duit. Aku Ini juga kepikiran dong, boleh takut. kita dibagi. Aduh, cocok banget. Keren dah ketemu Bikin kontraktor order after gede office. apa? Bahaya tuh. Kantor office. Nemu kontraktor. Metode fishball tuh. Paham nggak tuh? Fishbowl. Mm-mm. Dulu pakai tuh. Apa itu Pak Nanang? Iya. Coba dijelaskan dah, Pak Nanang. Ah, nggak jelasin. Dari pala gua. Oh iya itu kayak gimana fishball itu? Kayak main map aja. Pendek, singkat, dan ini nih, singkat dan tak jelas ini. Jadi nggak Jelasan jelas panjang banget dikit nih. apa? Singkat. Lagi juga masuk Fishball, wah disebut lagi nih fishball. itu apa kayak pembelajaran gitu loh. Apa namanya? Mind map gitu loh. Nanti kalau misalnya lo punya kasus A, Mm-mm. nah lo kemana arahnya nih? Kayak itu aja. Tapi lebih kayak ini kali ya, kalau dilihat tuh kayak kelompok sharing, kayak ini apa namanya yang di Etno dulu tuh apa? Close group gitu ya. Iya. Jadi Close group. satu kelompok berapa tadi 20 orang, ada pemimpinnya satu, terus kayak classroom gitu, mereka brainstorming ide, lalu 60 hari berikutnya turun ke lapangan gitu. Ya, teknik-teknik apa?
diskusi kelompok kecil gitu. Tapi dia kayak bolak-balik gitu berulang. Jadi Iya. hari berikutnya, Waktu apa? Waktu kapan ya kita ya? Itu ya. Waktu pembelajaran kapan ya? Lupa juga tuh. Itu kan oh, terapin kan? Fishball ini. Kita diskusi gitu, kelompok-kelompok kecil. apa? Bu Jurika, Aduh, ya nggak sih? Bu Judika apa siapa ya? Lupa Yang gue pakai juga. moderator itu, yang lu moderatornya, bukan? Ini kayaknya gitu ya. Iya, kayaknya gitu ya. Iya, Mm-mm. kayaknya ya. Kalau yang Kelompok-kelompok kecil dia kan ada teknik apa ada dibagi-bagi tuh. Dibagi-bagi per kalau kecil mah yang kelompok. kemarin Pak ini Prof Dudi, Hmm. yang harusnya kita kerja kelompok berempat. Ya, 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 ya. Oke guys, kita ini deh. Yang pertama kira-kira begitu ya. Jawabannya adalah Nggak ada ini, cuman menanya pendapat. Ya setuju aja kita. Kenapa tapi setujunya nih? Gue Kenapa setujunya? Jelasin. setuju dengan pendapatnya si apa dengan kepemimpinannya si itu si si apa Beler. Si Miller. Miller. Oh ya Miller. Miller. Hmm. Mm-mm. Mungkin ada ini nggak, Pak Julian, versinya gimana? Kenapa nih setuju dengan gaya Miller ini? Dia turun ke Gimana, Mas? lapangan. Ya, kalau saya setuju-setuju aja sih, Mas. Soalnya Alasannya. apa yang dilakukan militer itu ya yang dilakukan di militer saat ini. Memahami masalah ya. Oh. Jadi Memahami kalau di masalah. peranggapannya, Mas, Mm-mm. Dia lebih peranggapannya kepada gini aja, Mas. operasionalnya Gimana? tuh paham di lapangan gitu ya. Ya, peranggapannya orang yang selama ini kan kita kan pernah di bawah, pernah di atas. Selama ini kalau pegawai-pegawai yang di bawah yang di lapangan itu, dia pasti beranggapan, kau ini pimpinan ngomong aja, coba kau yang kerjakan. Seperti itu. Nah, cocok. Sebaliknya juga, kalau kita yang jadi pimpinan, kita cuma bilang, kau cuma ngerjakan seperti itu saja, tidak bisa, harus saya yang turun tangan. Ya kan itu berbeda pendapat. Jadi, di sini si Miller ini dia lebih mengambil pendekatan bahwa yang memimpin itu turun ke bawah, di bawah sama-sama. Karena kan dia sudah usaha nih, pakai yang konvensional, yang biasa, yang standar. Tapi tidak ada hasil, sudah bertahun-tahun dia coba, tidak ada hasil. Nah, dia coba sesuatu yang menurutnya mungkin yang hal yang baru, jadi dia langsung terjun ke bawah, ke pekerja yang paling bawahnya kan. Ke terjun paling bawah, dia ngajak sama-sama, bekerja bagaimana pelan-pelan, dia rubah tingkah lakunya, pola pikirnya, semua dia rubah, dibawa pelan-pelan sama dia. Jadi setuju-setuju saja. Iya. Kalau pola kepemimpinan kan tidak ada yang salah. Iya. Tapi ya Yang hasilnya mana yang paling bagus kan? cocok. Maksudnya kok tidak benar salah, tapi dengan contohnya selnya jadi berubah dan menuju ke arah yang baik gitu kan? Tapi ini saya belum baca semua selnya. Harus kita baca dulu. Ya itu tadi Hasilnya dibilangin sama si bagaimana? Bapak. Ya, Tantangan hasil itu hasilnya ya. bagus. selnya. Selnya kan sampai sekarang masih Kalau hasilnya bagus, berarti cara itu sudah paling cocok. Metode itu sudah paling cocok. Iya. Kepemimpinan kan seni, tidak ada benar, tidak ada salah. Iya. Mau gaya bos bisa, asal merintah. Mau Yang kita penting gaya bagaimana kawan pendekatan bisa, kita dengan ngajak sama tim kan? Ya Mas, berarti Ya, poinnya adalah pendekatan kita dinamis dengan lah. tim. Poinnya. Nah itu tapi yang di garis bawah, si Miller ini, orang-orang yang di bawah Miller ini cocok hanya untuk yang di bawah, misalnya di kantornya itu. Belum tentu kalau si Miller tiba-tiba pindah kantor, dia nerapin hal yang sama, belum tentu bisa juga. Kan tergantung dengan Ya tergantung budaya dari ya perusahaannya itu. perusahaan yang dipegangnya itu. Benar. Kecuali ada budaya yang bisa diwariskan, Tergantung dari udah budayanya. yang masuk ke dalam hatinya karyawannya bisa diterusin walaupun Millernya udah pergi. Betul. Tapi poinnya kita fokusnya di sel ini nih. Iya. Poinnya fokusnya di sel ini yang menyatakan bahwa tadi aku ambil kesimpulan dari Mas Julian bahwa bagaimana seorang leader itu top down nih, turun ke bawah. Benar nggak? Oh, beda. Top down itu kayak pendekatan atas kasih kebijakan apa, bawahnya nurutin. Bottom up. Ya, Ini pokoknya lebih ke intinya bottom gini, up. Nah, seorang Kayak bottomnya leader kolaborasi itu gitu turun nggak ke sih ini? bawah melihat Nggak, ini apa namanya tuh? ini ada ini ya loh. Di orang Jawa siapa orang Jawa? Kan ada 3 tuh. Tuturi Ya Hamdayani, itu. Ingarso Sungtulodo, Ingarso satunya lagi apa? Turtulodo, Ingarso Ingmadio Mangunkusulo. Ingmadio Mankarso itu. Jadi si Miller ini dia lebih menerapkan itu, Tuturi Hamdayani sama Ingmadio Mankarso. Biar sama orang Indonesia nih. Luar biasa Ini nih. kayaknya ini kayak Jokowi ini belusukan dulu nih. Pemimpinnya harus mau Dia belusukan. jadi bawa-bawa. Tapi rekan-rekan Nah, ini coba ini dong memang gitu satu, harus mau turun.
Ini saya pindah screen susah. Ini kan coba cari Miller ini tahun berapa di Shell. Lalu setelah dia keluar, Jadi Miller tambah baik Miller apa? itu tahun 90. 90 ya, baru-baru ini ya. Terus nilainya Tadi positif kan coba Mas? Berapa lama cari ya? timelinenya. Dia jadi direktur operasional tuh 10 tahun. Oh, berarti 2000 dia keluar dari situ. 90 ke 2000 ya. Bentar, kata-katanya gini. Dia dari akhir 90 sampai 2000-an awal. Ya, Cakep. 2 tahun. 10 tahun ya. Dan Tapi 10 nggak tahun ketahuan dia tahunan lah. kemana ya. Shell Miller. tambah maju kan? Iya, Ya, berarti ya positif ya. Ngaruh. pengaruhnya adalah dia lebih progresif lah gitu. Oke, benar. Di Lalu yang nomor 3 nih, apakah kepemimpinan metode fishbowl adalah cara efektif untuk mengajarkan kepemimpinan? Fishbowl tadi fishbowl. Fishbowl itu yang ini ya, benar nggak sih yang kita tangkap? Kayak Ya, grup diskusi. yang Ini tadi yang Pak Bambang tadi nih dia yang ngomong Iya. sama si Mas. Iya, dimomongin sama Mas Jadi, Julian tadi. Nah, ini coba Mbak Ade clear apa Mbak kami. Ade? nah, Hmm. yang gitu kan. Jadi yang bawah juga punya kesempatan ngomong gitu, nggak cuma diperintah atasan doang Iya. kan. Iya, saya Supaya paham jadi yang ada ngomong komunikasi tadi. dua arah yang transparan gitu. Iya, Fishbowl ini kayaknya sekilas kayak ini loh, akuarium yang akuarium ikan yang bulat itu loh. Jadi semuanya transparan, bisa melihat. Terus ini nggak bisa ikut andil. Mm-mm. Oke. Sama ya, berarti udah tahu semuanya fishbowl. Ya. Terus nomor 4, dari sisi OD, hal-hal apa saja yang ingin diperbaiki oleh Shell dari segala upaya yang telah dilakukan dalam kasus ini. Nah, itu kayaknya di awal-awal ada ya dijelasin ya. Birokrasi ya. Ya nggak sih? Organization Jadi tadi development. ya Kuliah. Oh, yang ada pendekatan yang A-nya individu dulu tuh tim yang gitu ya. kolom A-nya tuh individunya tuh. Terus Oh baru iya apa benar. tim, terus Individu, tim, organisasinya. organisasi ya. Ya, kan ada tuh yang tadi Jadi tuh tuh, dia itu tuh. Behavior. akunya pertama dia yang dirubah Odi, tuh. Odi, Odi, Ya. Odi, Odi. Remember this, Odi. Nah, itu Ada aja. perubahan ininya nggak? Strukturnya nggak? Selama dia menjabat si Miller ini. Tambah gemuk Bentar, perusahaan, cari tambah dulu. kurus. Ke bawah deh, mengubah pola kepemimpinan nih. Ini Bob aja Miller dan timnya mengembangkan sistem jumlah yang membawa karyawan perubahan tahun tuh. 90 Baca sama jumlah karyawan tahun 2000. Mas Ayuti putus-putus, Iya, internetnya nih, linknet nih. Tidak ada perubahan struktur formal yang dikatakan. Tapi informal ada. Non formal tuh kayak budaya organisasi gitu apa gimana Mas maksudnya? Kayaknya tadi kan dia ada tim lapangan ya. Tim lapangan yang coal fire, iya. coal Iya, face tadi loh, benar-benar. tambang. Mm-mm. Hmm. Harus mau belusukan lah gitu ya Pak Nanang. Dari atas ke bawah itu top down tadi. Oh, beda Pak. Kalau top down itu kebijakan dari atas langsung dilakukan. Kalau ini dia harus bottom up baru. tarik dulu, harus gali Bottom dulu up di itu bawah. Kebijakan dari yang bawah ada menyarankan, diterima atasan, itu dilaksanakan. Ya, Bottom up. Oke, berarti dari organisasi kan udah ada ya. Terus individu sama tim gitu sekarang. Oke, kita udah berapa menit ya? Kita kelompok 3 ya, guys. Atau individu gimana? Kalau individu tuh terkait pimpinannya nggak sih? apa namanya? Untuk problem solvingnya karyawan. Dia bisa apa namanya? Oh, jadi fasilitator Fasilitator, ya dia Mas? bisa memecahkan masalah yang ada di timnya gitu kan. Semacam coaching lah. Gue juga gitu sih. Padahal Bapak pemegang saham. Oh, sama harus punya kemampuan memberdayakan karyawan nggak sih? Jadi yang bawah tuh harus bisa ikut komunikasi Betul. ke atas Ya, gitu. semacam kayak sebagai leader kan mesti mengcoaching bawahannya juga.
Kejar Oke, lama ini. Wah, individu, asik juga nih. organisasi. Basic. Berarti apa sekarang tim ya? Ini kita berarti tiga semuanya diambil atau gimana sih? Tadi soalnya di soalnya kayaknya ada tulisan 3 gitu. Apanya? Iya kan tiga Ah, benar. pendekatan tuh, individu, 3 tim, pendekatan. organisasi. Jadi jelasin apa individu, tim, dan organisasi. Individu, tim, sama organisasi bukan? Iya Ya, betul Iya, tuh iya, tadi. benar ternyata, Mas. Tiga-tiganya kita siap-siap, cuman kan nanyanya tergantung Pak Fidinya. iya. Kadang kan gitu Mm-mm. kan, Iya. dilempar-lempar Satu, juga. kalau enggak gini aja penjelasannya tetap kita 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 kalau individu tuh apa nanti misalnya bagaimana seorang pemimpin itu menjadi problem solving bagi timnya, itu kan, Eh, atau karyawan atau ya itu jadi coaching lah gitu. Terus yang kalau sebagai tadi apa individu tim, nah bagaimana meng mengkombinasikan atau menyatukan suatu tim Kolaboratif sehingga tidak maksudnya? hmm, ya sehingga tidak ada slack atau tidak ada saling berantem gitu. Dengan tadi kan Bapak bilang tuh bagaimana kita tuh bisa antara divisi A dengan B dengan C dengan divisi C Miller menyatukan itu. Miller pensiun 2022 2002 September. Hmm. Ya, 10 tahun Terus ya. yang level organisasi apa mengubah yang tadi apa semacam budaya ya kan yang tadi dibilang sama Mas Julian tuh budaya yang menjadi yang lebih inovasi gitu kan contohnya begitu ya. Oh, mengubah budaya organisasi lebih ke kayak Iya. birokrasi gitu ya? Oh, birokrasi apa? Itu birokrasi Ini aja nih birokrasi Mas. mah Ini ribet. di soalnya sudah dijawab nih Mas. Jadi weh ya. Nomor 5. Yang pertama kan apa? Individu kan? Ya Hmm. Nah, Ah, yang pertama ah. itu jawabannya itu di soalnya aja. Yang diubah itu pola kepemimpinannya. Satu Tuh, akademi kamu. itu aja udah. Ya, Mindset, pola, oke. pola kepemimpinan. Jadi setiap pemimpin yang ada itu yang dirubah pemimpinnya dulu, bukan individu yang lain. Tapi individu pemimpinnya dulu yang diubah itu. Hmm. Ya kan? iya Gimana? Setuju. Terus yang timnya Boleh itu ya? kalau sebelum-sebelumnya Ya, sebelum-sebelumnya kan pimpinannya. tadi Oke. Mas Nanang juga ngomong tuh diatur apa? Diajak komunikasi bersama. Nah, di sini kalau saya baca nih kan pendekatan akar rumput tuh, akar rumput di bawahnya ada bla 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 itu. Jadi si Miller ini Hmm. dari dia bawa beberapa tim, bukan hanya tim lapangan yang dia bawa, ada yang tim manajemennya, ada tim apa. Jadi semua tim di situ diajak komunikasi bersama. Udah selesai. Terus yang berubah dari struktur ya terakhir. organisasi Organisasi, Mas. Organisasi. Apa ini organisasi? Belum baca lagi nih. bilang aja ada perubahan organisasi Ah, yang ini birokrasi Tadi yang dikurangin yang tadi Mbak birokrasi, Adi iya bilang betul. birokrasi kan Birokrasinya dikurangin. jadi lebih efektif gitu. Birokrasi kan kesannya tuh ya birokrasi ya. Ya, birokrasinya dikurangin, Mas. Jadi biar terbuka gitu. bukan lebih terbuka, lebih efektif, efisien. Ah. Yuk, dah. Ada lagi? Kalau nomor Ini 2 ada itu sampai 5 jawabannya ya apa? Metode Miller ini soalnya. pakai apa? Oh iya, Gimana? nomor 2 tadi belum dibahas ya? Nomor 2 bukannya udah tadi? Yang Udah. fishbowl itu Apa kan? dah? Yang grassroots approach tadi, Po. Yang mana? Fishbowl sama Grass. grassroots approach itu. Apa metode Oh, Miller fishbowl. membawa Oke. perubahan di sel? Itu kan? Fishbowl sama apa, Mas? Fishbowl tuh udah tadi. Enggak, ini Enggak, yang nomor 2 nomor 2 berarti ini jawabannya fishbowl metode sama apa apa? yang digunakan? Grassroots leadership tadi. Oh, grassroots. Oke. Grassroots kan ada tuh grassroots tadi Ya, kata-kata akar rumput grassroots. tadi ya. Ya, Oke. terus Oke. latihan retail, fishbowl tadi tuh. Tuh ada tuh Siap. tulisannya situ. Wis.
Kita coba 4 aja ya. Oh iya benar 4. Yang 4 apa tadi? 4 Apa yang tadi yang diperbaiki dijelasin oleh sama Shell si Oh, Mas yang Mas yang Julian. Mas ini tadi ya? Mas Mas Julian. Julian tadi ya? Iya, Sama Mbak Ade. Oke. dah clear. Ya, clear. Bungkus. Siap. Nggak perlu dicatat-catat lah ya. Jadi Mas Julian nanti yang jelasin atau Mas Julian Terus dipanggil aja. bapaknya kayaknya ya. Apa itu? Kan bapaknya suka random ngecek Iya, iya. dari kelompok ini misalkan tiba-tiba Pak Nanang. Ntar pas nomor 2 tiba-tiba Mas Retno gitu iya Pokoknya kalau nggak random, Pak Julian ya. Tapi feelingku sih Mas Nanang yang ditanya nanti. banget nih Mas Julian. Iya, kalau nggak random Mas Julian. Ini ada Mas Adi tiba-tiba. Mas Adi. Loh, Oh iya iya Mas Mas Adi. Adi. Tadi kok ada Mas Adi nih. Iya. Mas Adi. Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Mas Baru baru masuk gabung. nah. Waduh. Iya, Paling cocok nih Mas Adi Ini nih. pesaingnya Udah kan. Mas Sel ini dia. Mas Adi udah oke kan? idem, Pak. Idem Idem. di jalan. Idem. Idem. Nggak maksud saya kan kalau misalnya itu kan ada Mas Retno, Mas Pak Julian, Nanang. Mas Gue baru tahu lo ternyata lu Spiderman. Gelo. Kejiwa tuh. Itu spider asli itu yang hinggap di dadanya tuh. Nanang Parker namanya. Nanang marker. Apa Bambang Parker bukan Bambang Pacul. Baiklah, apa kita mau kembali ke ini nih, room utama? Ini foto waktu di Belanda. Pantesan langitnya agak biru. Balik apa nanti? Dimatiin nanti baru. Nah, nih Pak Bapak ada. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak. Tadi Mas Udin katanya mau ditanyain apa? Bapaknya. Ya. Ada ini. Tanya apa? Halo Pak. Ini Iya, Pak, Pak. tadi ada yang bertanyain, Pak. Jadi kan ini kesannya kalau kita pakai slide Bapak yang pertama itu kan kita begitu nggak jadi silver masuk organisasi, lihat individunya dulu terus organisasinya. Jadi saya berpikir itu bakal jadi seperti siklus. Nah, contoh ini kalau kita sekarang lagi bahas si Miller. Nanti menurut Miller bakal ngevaluasi lagi sesuai visinya dia. Dan bisa jadi apa yang dilakukan Miller salah gitu, Pak. Atau kalau nggak nemu kesalahannya, jangan-jangan nanti yang di framing individunya gitu, Pak. Ya, jadi kalau organisasi itu kan seperti makhluk hidup ya. Kan organization is like a human being ya. Jadi dia akan bertumbuh, dia akan berubah tergantung balik lagi di kuliah pertama. Lingkungannya seperti apa. Yang benar pada saat ini 2 tahun ke depan bisa jadi benar atau bisa tetap benar atau bisa jadi salah? Bisa salah, Pak. Bisa salah kalau ternyata lingkungan luarnya berubah. Bener kan? Nah, jadi Miller ya bisa aja ya nanti 10 tahun kemudian dibilang salah, 5 tahun dibilang benar ya, tergantung terhadap individunya. Jadi Odi itu memang nggak pernah berhenti, dan setiap pimpinannya berganti ya pasti akan melakukan pengembangan yang berbeda. Sekarang Pak Bambang jadi pimpinan, melihatnya seperti ini, bikin Odi supaya yang di kepalanya terjadi. Diganti sama Pak Julian. Pak Julian pasti akan bikin Odi yang berbeda sesuai dengan ada di kepalanya dia. Kalau sudah bagus, Pak. Ya. Kalau sudah Itu bagus, balik Pak. lagi ke Soalnya saya pernah tuh Pak sama yang di bertentangan, Pak ya. Nah, jadi gini nih. Ya, maksudnya gini Pak. Saya kesannya malah dulu melihat tuh salah satu direktur saya yang baru, kesannya malah cuman OD-nya itu kayak ganti seragam doang. Rebranding. Makanya Anda yang harus jadi pimpinan biar bisa mempertahankan apa yang benar kan gitu. Kan ujungnya itu. Ya kalau gini, benar atau salah menurut saya itu depends ya. Manajemen is an arts ya. Nggak akan ada yang bisa menyatakan ini benar salah, nanti outputnya yang menentukan. Kita bisa dibilang leader yang bodoh, leader yang tolol, leader yang bego, tapi kalau kita untungnya besar, shareholder mempertahankan kita apa mecat kita? Pertahankan, Pak. Pak. Ya udah, itu aja jawabannya. Jadi kita bisa ngomong ini udah benar, ini udah salah, ini salah, ini benar.
Tapi kita lihat aja resultnya. Eh, Dan benar salahnya menurut saya depends on what? Depend what's going on outside the organization, what the industry demands. Ya, jadi kita nggak bisa bilang leader ini benar ini, oh, tergantung. Ini udah bagus zaman kapan? Bisa jadi zaman depannya salah toh? Ya, yang penting kalau buat saya adalah resultnya seperti apa. Ya, dan kita ya gini. Satu yang kita harus paham semua nih ya, kan all of you wanna be C-level one day. Ya. Kita bisa menjadi leader yang benar, yang bagus. But before we are going to be a leader, we need to be a good follower. Ya. Itu harus ingat dulu ya. Sebelum kita bisa jadi pimpinan yang benar, kita harus bisa jadi follower yang benar. Follower yang benar itu gimana? Follower yang bisa add something di dalam ide yang di-create oleh leadernya. Oke. Jadi kalau buat saya bukan masalah benar atau salah ya. Ganti leader pasti ganti kebijakan lah. Nggak perlu kita judge itu benar atau salah, kita cocok atau enggak. Kalau nggak cocok, kalau cocok kita support. Nggak cocok, nggak usah ribut. Ya, kalau kita masih butuh gajinya kita kerjain. Kita nggak butuh, kita merasa itu nggak cocok, you leave. Kadang-kadang itu bukan ladang yang tepat buat kita. Jangan dipaksain, nanti hasilnya jelek. Ya, mentality itu yang kadang-kadang orang Indonesia itu belum ada. Tapi kalau Anda mau ke atas ya, you need to have that one. Iya, Pak. Ya, itu ya. Sama satu. Oke, ini waktunya kayaknya udah habis. Oh, udah habis. Kita balik dulu ke main room ya. Nanti Siap, kita Pak. diskusi lebih banyak di sana ya. baru mau nanya lanjutan. Siap, Oke, Pak. Pak. Apa? Satu lagi boleh? Boleh, Pak. Ini kan kalau kita sudah level C itu bicara politik, Pak. Yang saya kadang-kadang melihatnya itu, aduh, agak ini, Pak ya. Nah, apakah peran shareholder itu bisa langsung meng-cut gitu, Pak, untuk politiknya tidak terlalu makin lebar gitu, Pak, sehingga Ya, ininya bisa berjalan, kalau Pak, udah si level organisasi ya, ini anything yang terpenting adalah apa yang kita lakukan ini apakah menurut kita yang terbaik buat perusahaan atau tidak. Itu nomor satu ya. Jadi kalau kita bikin keputusan, kita berantem, kita berargumen, then the first question that we need to answer, are these for the benefit of our organization or not? Itu nomor satu. Nomor dua, kaitannya dengan shareholder. Ya, balik lagi yang namanya C-level dengan shareholder tuh mesti begini. Shareholder pasti punya kepentingan. Ya, kita sebagai profesional kita bisa akomodir itu enggak? Di situ perlunya hati, Pak. Kalau kita orientasinya cuma takut mempertahankan saja, ya nggak salah, silahkan lakukan, tapi jangan ngeluh. Poinnya kalau orang Indonesia pengennya sesuai dengan hatinya dia aja gitu. Semuanya berjalan nggak gitu kalau udah ketemu shareholder. Mereka juga punya kepentingan, apalagi kalau itu perusahaan keluarga. Then what they need is protecting the kepentingan ya, the interest of the family. Kalau kita orang luar, kita bisa protek itu nggak? Masih sehati nggak sama kita? Ya, kalau masih sehati kita kerjain. Kalau nggak sehati gimana, Kak? Lu masih butuh duitnya nggak? Kalau masih butuh, lu kerjain, jangan komplain. Ya. Tapi kalau ternyata udah nggak tahan lagi, ada kerjaan yang lain tapi di bawah gajinya, ya nggak apa, ambil, tinggalin gitu. Nah, itu yang namanya saya bilang harga. Harga as an eksekutif. Lebih ke hati ya, Pak ya? Harga Anda berapa ditentukan pada saat-saat itu. Ya. Itu dulu ya, nanti kita diskusi lagi. Oke, siap, Makasih ya, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Nah, kelompok 3 ya guys, jangan lupa. Oke, siap, Komandan. Kita nggak ditarik nih, apa kita live sendiri? Kita live sendiri apa? Nanti Mas Julian ya, yang siapa yang nanti ngomong? Nah, ini udah ada. Pokoknya Mas Julian jawab ya, kalau ini nggak manggil nama. Udah harus segini nih. 9.
Wah, Pak Nanang lagi di luar angkasa. Ya boleh dong, masa di Ada Bapak. terus. Emang enak. Ntar ya, tunggu teman-temannya masuk ya. Coba. Mbak Mut mau berlis gak? Baileys atau Baileys? Berils. Berlis. Berils atau Baileys? Beril atau Baileys Aduh, beda loh. Baileys itu kan udah haram. Belum gue kan Sabtu udah main ultra Baileys airbook aja. Salah ngomong Pak, Beril sebenarnya coklat Malaysia itu. Kalau saya mah prefer Baileys ya. Singapura murah tuh. Di Ya, sini apa, mahal Pak? banget, bingung saya. Iya, Pak. Wah, saya juga tuh, Pak. Nah, Di Mbak Malaysia Kesia juga baru murah. pulang, Mbak. Baru beli banyak, Pak. Itu Oh. Baileys, bukan Baileys. Tapi saya lebih suka ini sih. Sebenarnya Kahlua lebih enak kalau buat saya ya, karena lebih Kahlua, ada iya, iya. ketimbang Baileys. Enak Baileys pakai milkshake. Iya. ada Sierra. Oke. Selesai tuh. Push. Oke, udah kumpul semua. Oke, kita lihat kasusnya ya. Saya buka dulu sebentar. Salah. Oke ya, kita diskusi ya. Pertanyaan pertama nih, setuju nggak dengan gagasannya Miller dan why? What the reason of your answer? Ya, grup siapa? Grup 3 dulu ya, Retno dan kawan-kawan nih. Silakan, siapa yang mau bantu jawab? Grup 3. Ada Retno, Sayuti. Siap izin Pak, kami Pak. Ya, silakan. Nomor 1. Ya, izin kami sampaikan sebelumnya untuk tentang kepemimpinan ini. Jadi yang harus kita tahu dengan poin kepemimpinan ini tadi sudah disampaikan sama Bapak juga di tim kami sendiri. Kepemimpinan ini seni. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Cuma kan di sini pertanyaannya setuju atau tidak. Oke. Di sini dari tim kami setuju untuk saat ini. Untuk saat ini kami setuju dengan gagasan kepemimpinannya dia. Karena mengapa? Karena hal itu yang paling membawa perubahan yang signifikan dalam organisasi itu. Makanya kami setuju untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya tergantung dengan keadaannya. Baik itu karyawan yang 10 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Atau prinsip itu kepemimpinan yang akan diterapkan oleh Miller di sebelumnya juga belum tentu sesuai. Tapi untuk saat ini, untuk saat itu, saat yang si Miller ini, itu menurut tim kami, kelompok kami itu yang paling tepat. Demikian Pak. Oke ya, intinya kalau setujunya atau enggak ya kalau di saat ini itu yang paling tepat ya. Memang saat ini seperti apa? Kenapa itu dianggap paling tepatnya belum terjawab soal menurut saya. Gimana menurut Anda? Siap. Di dalam case-nya itu dijelaskan Pak, si Miller ini sudah menggunakan beberapa metode, beberapa lama sudah melaksanakan metode itu, tapi untuk perubahannya tidak signifikan. Sehingga dia merubah gaya kepemimpinannya dalam hal ini, yang awalnya dia lebih gaya konvensional, mungkin hanya sekelas memerintahkan dan diawasi, dirubah sama si Miller. Dengan gayanya itu, sabar sayang. Oke, jadi siap. Oke, cukup dulu ya. Berarti key point-nya adalah karena sebelum-sebelumnya tidak ada perubahan yang signifikan ya, dan dia melihat ini harus dikembangkan ya. Oke. Notes. Yang berikut grup 1 nih, grupnya Pak Iksan, Kesia dan kawan-kawan, silakan. Siapa yang mau menjawab? Poin nomor 1. Ayo, ya udah, saya lagi. Kalau menurut kelompok kami ya setuju sih Pak. Soalnya kan dia ubah dari birokrasi jadi yang tadinya mungkin secara struktural di bawah tuh belum bisa kasih ide, problem solving, keputusan. Nah, sekarang tuh dia buat jadi call fast ya Pak. Jadi dia bisa terjun langsung ke lapangan atau ke tim garis depan operasional. Kalau di sini disebutnya grassroots, langsung ke bawah. Dia bisa tahu di bawah tuh ada masalah apa. Terus ngasih kesempatan mereka buat kasih solusi, pelatihan, pengajaran sampai fasilitator. Misalnya mereka butuh sumber daya apa. Jadi menurutku ya setuju sih. Tadinya mungkin nggak sampai ke bawah, sulit untuk orang bawah jadi
apa ya, maksudnya mengusulkan ide-ide dan keputusan. Tapi sekarang justru orang-orang bawah jadi punya apa ya? Kalau tadi individual effectiveness ya Pak. Jadi secara skill, teknis, manajerial kayak gitu-gitu mereka jadi lebih ditingkatkan gitu. Terus cara kepemimpinannya pun dari segi similar dan kepemimpinannya itu jadi interpersonal ya Pak. Jadi dia bisa apa namanya ngasih pengajaran, pelatihan sama fasilitator gitu. Oke, cukup. Ya, jadi kalau saya lihat nih masih nyambung jawabannya ya. Intinya dua-duanya setuju dengan gaya ini. Kalau dari grup yang sebelumnya lebih menyampaikan bahwa selama ini nggak ada perubahan gitu. Dan dilanjutkan oleh tim yang berikutnya disampaikan tidak ada perubahan karena nggak nyambung antara yang ada di dalam headquarters mereka, leader-leader yang ada di headquarters mereka, dengan tim yang ada memang di garis depan, di lapangan. Ada sesuatu yang hilang di dalam proses ketika mereka mengambil keputusan atau melakukan sesuatu di dalam organisasi. Itu ya. Oke, grup yang terakhir, grupnya siapa nih? Susan, Berman. Siapa? Grup 2 yang bisa bantu jawab? Oke, saya coba bantu jawab ya Pak. Nah, kalau pola kepemimpinan yang dulu ya, kalau misalkan kita baca case-nya ya, kan dulu itu seorang pemimpin itu dianggap sebagai tahu semua gitu loh, kayak dewa gitu. Nah, dengan pola kepemimpinan ini similar, sepertinya berubah nih pola kepemimpinannya dengan grassroots tadi, di mana pada saat pada saat ada masalah atau untuk mengidentifikkan masalah, dia melibatkan semua, melibatkan karyawan untuk mencapai solusi yang lebih efektif gitu sih Pak. Oke ya, ini melengkapi jadinya sebenarnya ya. Jadi kita lihat similar as a CEO, as a C-level melihat nih company is going nowhere. Ya, ada sesuatu yang dilakukan terus-menerus dengan cara yang sama, then it makes the company going nowhere. Ya, dan ketika dilihat, oh ternyata oleh grup gue disampaikan ada yang nggak nyambung antara yang ada di headquarters dengan ada yang di lapangan. Dan grup 3 mengatakan, oh supaya nyambung berarti ada yang harus dirubah. Yang harus dirubah adalah perilaku as a leader. That is OD. That is OD proses. Ya, itu lihat individunya, individual effectiveness dilihat ya, do we have the right leader ya. Kemudian Anda lihat itu ada proses timnya, headquarters dengan apa yang di lapangan ya. Kemudian bicara organisasinya, proses kerjanya, that is OD proses ya. Now you know the logic ya. Itu poin yang pertama. Jadi si Steve Miller melihat nih bahwa dia harus lakukan perubahan. Dan pertanyaan nomor 2 ya, kita udah ngelihat bagaimana proses OD logiknya itu berjalan. Terus dia mau bikin perubahan dengan cara bagaimana? Tuh, pertanyaan nomor 2. Ya, lanjut lagi langsung grup 1 deh. Sekarang grupnya Kesia. Jangan Kesia lagi. Kesia tunjuk aja siapa yang suruh jawab. Nomor 2. Mas Krisna deh. Chris, jawab. Krisna ini fotonya kayak itu ya, kayak apa namanya? Coba deh Pak. Itu loh, apa namanya? Yang anak orang kaya yang punya Aqua itu loh, yang di TikTok itu loh. Memang betul Pak, itu Mbak. Nah itu dia Pak orangnya Pak. Emang dia ya? Bukan, Anaknya, Pak. Iya. Iya Pak, itu Pak orangnya betul Pak. Oh Emang iya, dia ya? tahu yang viral itu ya Pak. Saudaranya Oke. Ya udah cukup. Nggak kuliah kita ntar nggak kelar nanti. Ya, Chris, nomor 2 Chris. Iya Pak, kalau dari kita mungkin dari penjelasan tadi Pak yang Mbak Kesia sempat sampaikan itu memang apa namanya relevan juga Pak, pendekatan yang Miller lakukan ini lewat grassroots tadi apa ya, metode leadership. Dia sampai melibatkan sebelumnya tuh menghabiskan sekitar 50% waktunya Pak, menurut saya itu memang harus dirubah ya Pak ya, karena untuk berinteraksi dengan karyawan dan secara langsung ya Pak ya, untuk mengembangkan sistem itu mungkin juga nggak begitu efisien Pak. Makanya dikembangkan dengan metode baru, itu menurut saya cukup merubah ya Pak ya. Mulai dari yang tadi tuh pendekatannya secara metode fishbowl untuk saling dari tahu gitu Pak, masukan dari
bawah sampai ke atas itu seperti apa? Seperti itu sih Pak dari Oke, saya note dulu ya, saya belum komentar dulu, ya. saya nanti biar jelasinnya sekalian. Kalau grup 2, grupnya siapa? Berman, Susan, siapa? Saya deh, Tadi yang Pak. jawab siapa? Susan. Sarah ya? Kamu, Susan, boleh, silakan Susan. Mungkin metodenya ada pelatihan sih, Pak. Pelatihan itu mereka kumpulkan orang-orang pilihan lah dari beberapa cabang-cabangnya untuk kayak role play gitu, Pak, memberikan apa sih saran-saran mereka, terus mereka praktekkan gitu. Terus mereka bisa implementasikan dalam waktu 60 hari yang langsung dilihat oleh para pemimpin. Oke. Oke ya, ini langsung saya jawab aja nih karena waktu ya. Nah, jadi nomor 2 kan kita udah sadar nih logic OD-nya di pertanyaan 1 sudah terjawab. Ya. Then the next question is how. Ya, balik lagi tadi di slide yang saya jelasin, slide babon kita ya, yang saya jelasin kan di bawahnya itu ada tentang apa namanya individu dan tim. Yang kedua kan masalah Organisasi. organisasi ya, baru di atasnya kan ngomong halnya. Nah, ini yang kita mau rubah yang atasnya nih. Behavior ya Pak. Mereka Ya, behavior salah satunya. Tapi nggak cuma behavior, yang lain juga mau dirubah. Nah, implementasinya begini yang dia lakukan. Bukan sesuatu yang rumit-rumit amat sebenarnya yang dia lakukan. Tapi si Miller melakukannya begini. Dia udah menemukan bahwa kendalanya di perusahaan mereka adalah nggak nyambungnya antara orang-orang yang ada di headquarters dengan orang-orang yang ada di lapangan. Ini yang harus dipotong. Jadi yang terpikir sama dia ini harus ditemukan di dalam satu kesempatan di mana orang-orang yang ada di headquarters bertemu dengan orang-orang yang ada di lapangan. Dan dia create satu program. Kelihatannya seperti pelatihan biasa, tapi hasilnya nggak biasa. Kenapa? Karena ketika dikumpulkan dan jadi satu kelompok, ya, dan itu dibikin beberapa batch, diambil dari beberapa negara, dikumpulin, orang yang ada dari headquarters dengan orang yang ada di lapangan diminta untuk membuat apa? proposal bisnis project. Bikin proposal bisnis, project, peningkatan, improvement, innovation, whatever. Pokoknya lo harus bikin sesuatu yang membuat company ini jadi lebih baik. Silakan usulkan. Orang yang ada di headquarters nggak pernah tahu ada masalah di lapangan. Tiba-tiba datang orang lapangan cerita, sebenarnya masalah yang dialami begini. Kita nggak tahu cara ngatasinya. Karena orang yang di lapangan nggak tahu sebenarnya kita punya resource apa, kita punya sumber-sumber apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Sementara orang yang di headquarters tahu itu. Begitu yang di lapangan cerita, yang di headquarters, oh kita punya ini nih, sebenarnya ini bisa kita gabungkan untuk kita bikin ini. Jadilah satu ide yang menggabungkan antara permasalahan yang ada di lapangan dengan resource yang ada di headquarters. Jadi project dong. Tapi apakah berhenti sampai situ? This is the beauty dari yang dilakukan sama Miller. Tadi saya udah cerita di beberapa kelompok ya. Yang dilakukan sama Miller bukan cuman bikin projectnya aja, tetapi setiap kelompok diminta buat ngapain? Presentasi, saling review. Diminta buat melakukan presentasi, ya. Dan ketika mereka melakukan presentasi, ya, grup yang melakukan presentasi ini di-challenge oleh grup-grup yang lain, yang sebenarnya grup-grup yang lain itu juga bikin project yang sama. Sehingga ketika mereka ngomong ini, yang ini tentang, ya pasti kan dia berusaha mempertahankan. Dan mempertahankannya jadi ekstra. Karena apa? Karena ketika mereka melakukan proses ini diperhatikan atau disaksikan oleh orang yang ada di si level. Kadang Miller sendiri melihat proses ini berlangsung. Ya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika itu. Ya.
yang terjadi ketika itu satu pertukaran informasi antara masalah dan resource. Kemudian ketika mereka present, ide ini dipertajam dan di-challenge, ya. Dan ketika ini di-challenge, ya, dilihat oleh si levelnya, otomatis yang present ini udah bukan masalah presentasi aja. Di organisasi sebesar Shell, ketika kita present disaksikan oleh orang yang ada di level tertinggi, oh itu udah luar biasa, ya. Bukan masalah presentasi, udah masalah harga diri. Dan dia dikasih target bahwa semua yang dipresentasikan itu harus diapain? Implementasi. Laksanakan, Pak. Dieksekusi. Dan ketika itu diketok palu, yang ngetok palu bukan bosnya dia, bosnya yang paling tinggi, si level gitu. Sehingga mau nggak mau ini harus kejadian kalau dia masih mau dipakai untuk masa depannya. Kalau dia pengen kondite yang bagus, pengen punya appraisal yang bagus, ya. Bisa dibayangkan ini kelas ada berapa batch, setiap batch ada berapa kelompok. Kalau satu kelompok satu ide, setiap ini dilakukan, ya, setiap satu proses ini dilakukan di dalam berbagai macam batch itu ada berapa ide, berapa improvement yang terjadi di dalam Shell. Jadi kalau satu kelompok satu ide, satu batch ada 5 kelompok gitu misalnya, ini ada 6 batch, 6 kali 5 ada 30 ide yang di-endorse oleh si level, ya. Asalnya permasalahan dari orang di lapangan, resource-nya di-provide oleh orang headquarters, ya, dan diketok oleh orang si level, dipastikan jalan selama 60 hari. Dan kalau nggak jalan, wah rusak dia. Ini dia punya reputasi. Ya, jalan nggak tuh project? Kalau Anda kira-kira setelah Anda baca kasusnya, jalan nggak tuh project? Jalan. Jalan pastinya. Sehingga hasilnya sangat bagus. Shell yang tadinya cuman jalannya itu stagnan, begitu program ini berjalan, Shell jadi bagus. Dan mungkin salah satu karena itu jalannya bagus, makanya dia punya tuh change outlet Shell di negara kita. Ya kan, ini asalnya dari Malaysia kan, tapi akhirnya di Indonesia juga masuk juga Shell. Asing pertama yang punya change bahan bakar di negara kita, ya. Nah, sekarang yang namanya fishbowl itu yang mana? Fishbowl itu adalah metode ketika mereka berargumen, mereka berpresentasi, disaksikan oleh atasannya. Fishbowl itu kan akuarium ya. Jadi atasannya itu seperti memperhatikan akuarium yang isinya adalah pertentangan ide, pendapat dari anak buahnya. Ya, dan itu ternyata dampaknya luar biasa, impact-nya sangat bagus buat Shell, makanya dia masuk ke Time Magazine. Ya, dan ketika itu performance-nya Shell naik luar biasa, sahamnya dia juga naiknya luar biasa. Ini bukan ide yang luar biasa sebenarnya, kan biasa-biasa aja kan begini. Tapi kalau Anda lihat logic OD-nya dapat, intervensi OD-nya dapat, resultnya juga dapat. Ya, that is OD. OD kadang-kadang bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang simple aja tapi dilakukan secara konsisten. Ya, pertanyaan saya, ini nyambung diskusi kita yang di awal tadi ya. Ketika Steve Miller melakukan ini, ada yang nentang nggak di awal-awal? Ada yang nentang nggak ide Steve Miller melakukan ini? Ngumpulin orang, kemudian mereka presentasi, ya dipaksa buat implementasi. Ada yang nentang nggak? Ada, Pak. Kira-kira yang nentang argumennya apa? Kos, Pak, ngumpulin orang banyak. Iya, ribet. Ribet, kos, ngumpulin orang kan banyak ya. Belum kos datanginya, belum kerjaan ditinggal ada kos juga itu. Orang yang ditinggal jadi lembur, ya, kemudian jadi kerjaan tambahan, ya kan? Pasti banyak yang menentang. Belum dipertanyakan masalah keefektifannya. Ini jalan nggak nih? Kita udah effort begini. Benar nggak? Iya. Pak. Mana yang lebih banyak mencibir dan yang mendukung di awal-awal, menurut Anda? Mencibir. Pasti. Berhenti nggak Steve Miller? Tidak. Jalan terus ya. Tapi saya yakin pasti dia jelasin ini berulang-ulang kepada banyak pihak supaya dia didukung. Ya. Dia paksakan ini berjalan. Ya, dan akhirnya hasilnya bagus nggak? Bagus, Bagus, Pak. Bagus hasilnya ya. Jadi
Ya, kalau kita memang mau ngerjain sesuatu yang bagus, Pak. pasti akan ada banyak yang challenge. Ya, kalau kita mau merubah sesuatu, pasti ada banyak orang yang nggak suka. Ya, dan pasti ada konflik. Ya, tinggal kalau kita as a leader, as a business leader, kita yakin ini yang terbaik buat perusahaan, dan duit, Pak. Duit, Ibu. Ya, dan itu harganya kita sebagai seorang C-level. Ya, nah sampai sini dulu saya mau masuk slide dulu. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan simpen dulu ya. Saya selesaikan slide saya. Nah, yang di dalam materi yang saya berikan kepada Bapak Ibu semua, ini slide-nya 1 atau 2? 1 Pak, tapi belum full screen, belum slideshow. Belum full ya, belum full ya. Nah, ini 2. Ya. Ini 2. Bentar, saya fullkan dulu. Sudah full? Iya, Sudah, full. Pak. Oke ya. Yang saya mau jelaskan di sini, ya, yang dicontohkan di dalam kasus tadi itu sebenarnya yang namanya OD intervention. OD intervention itu kalau dibaca di dalam literatur banyak jenisnya. Ya, tapi sebenarnya apa itu OD intervention? OD intervention itu adalah range of action. Jadi ada banyak activities dan program yang kita buat, ya, yang kita lakukan untuk membuat perubahan terjadi. Kalau kita lihat yang dilakukan Miller kan mereka bikin pelatihan, mereka bikin fishbowl activities, ya, mereka bikin project, ya, mereka bikin implementation, ya itu kan series of action, series of program. Ya, untuk apa? Untuk bikin perubahan terjadi. Apa yang mau dirubah tadi? Leadership style. Yang dari tadinya lebih otokratik jadi lebih membumi gitu ya. Dan ini yang dimaksud dengan intervention. Ya, nah kalau kita lihat, ya jadi tadi kita belajar bahwa yang namanya intervensi ada yang sifatnya behavioral, ada yang sifatnya structural, dan ada yang sifatnya apa tadi? Di slide yang sebelumnya, teknologi. Teknologi. Ya, kemudian kita lihat di dalam materi yang sudah kita pelajari, kan ada yang sifatnya individual, ya, kemudian tim. Ini tim nih. Tim sama intergroup kan tim. Ini 2A, ini 2B. Ya, kemudian ada yang namanya organization. Nah, ini jenis-jenis intervensi yang mungkin kita lakukan ketika kita ingin melakukan perubahan. Saya nggak akan bahas satu-satu, ini banyak banget. Silakan baca sendiri. Itu gunanya reading material gitu ya. Ya, sekarang juga ada AI, silakan baca ya. Tapi saya mau kasih penjelasan aja. Misalnya kita mau merubah behavior dan ini tingkatannya di individual, dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah yang namanya empowerment. Orang dikasih empowerment, ya, ini tanggung jawab Anda, ini targetnya, ngerjainnya silahkan, keputusan Anda. Saya nggak akan tanyakan gimana ngerjainnya, yang penting saya pegang ininya ya, akhirnya ya, silahkan caranya Anda. Itu empowerment. Apakah itu bisa merubah? Oh, bisa. Ya, dan ketika tadi Miller mengumpulkan orang dan meminta mereka membuat program, itu empowerment atau bukan? Iya Pak, empowerment. Empowerment, mereka dibebasin kok bikin programnya. Ya, sepanjang itu bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Gitu ya. Nah, terus intervention. Ya, intervention, proses intervention. Prosesnya kita ganti. Kita rubah, kita perbaharui. Ya, feedback gitu misalnya. Ya, feedback. Ketika melakukan fishbowl, ketika mereka presentasi, di challenge nggak sama grupnya yang lain. Di situ di challenge nggak, ya itu kan feedback. Ya, ini kalau kita bicara individual. Tim juga begitu, banyak team building misalnya. Ya, bagaimana kita melakukan activity supaya timnya lebih solid. Ya, bikin project bersama, jalan-jalan bareng, itu kan aktivitas team building. Ya, kadang-kadang satu kegiatan impact-nya bisa ke individu, bisa ke tim, bisa juga
ke organisasi. Ya, organisasi misalnya ketika kita ngomong behavior, kita bikin goal setting, semua orang di dalam grup kita, di dalam organisasi kita kasih target. Berubah nggak? Dia punya behavior pasti berubah. Kalau kita dikasih targetnya sama semuanya gitu misalnya. Atau dibikin beda-beda tapi kita yang nge-setting, mereka harus kejar. Pasti bisa berubah behaviornya. Nah, jadi ini contoh-contoh intervensi yang sifatnya behavioral, baik itu di individu, tim, maupun organisasi. Ya, kalau yang struktural bagaimana? Ya, struktural ya bisa job enrichment misalnya individual. Itu kan struktural. Strukturnya udah ada, kotaknya sudah ada, tapi isi dalam kotaknya itu kita mainkan. Itu bisa merubah output daripada yang bersangkutan. Ya, di tim juga begitu sama. Ya, saya nggak akan jelaskan satu persatu, Anda lihat baca aja. Buat saya yang penting Anda nangkep logiknya. Ya, bahwa kalau kita mau bikin perubahan, ya kita lihat ada individu, tim, sama organisasi, kemudian kita mau rubah yang di atasnya behaviornya ataupun yang di sini dari struktur atau teknologinya, ya kita ngerti bagaimana rubahnya, kita lakukan intervensi dalam organisasi. Ya, dan di dalam kasus Miller ini adalah contoh yang bagus bagaimana OD dilakukan dengan melakukan satu intervensi. Nah, ini contoh yang bagus. Ya, simple yang dilakukan. Ya, dan awalnya mulai dari performance organisasi. Organisasi stagnan, apa yang mesti dirubah nih? Lihat orangnya, timnya, kemudian organisasinya. Tangkep logiknya si Miller. Kemudian udah tahu masalahnya apa, kita lakukan intervensi. Ya, intervensi gimana? Ya udah bikin kegiatan team building, bentuknya pelatihan. Dalam pelatihan dibikin target. Ya, kemudian dikasih ketika mereka targetnya udah dapat, melakukan interaksi, dibikin fishbowl untuk bisa mempresentasikan dan di-challenge dengan disaksikan atasannya, sehingga apa? Muncul satu tekanan untuk bisa mengeksekusi apa yang dipresentasikan. Ketika mereka melakukan itu, berubah nggak perilakunya? Berubah. Dan hasilnya bagus. Ya, that's why ya Steve Miller jadi CEO ya. Karena dia berhasil, sukses. Tapi akhirnya diganti juga kan. Nah, itulah leader ya kalau di C-level ya. Anda harus siap kalau nanti sudah sampai C-level ya, dunia akan berputar. Ya. C-level itu ada masanya, direktur itu ada masanya, nggak akan selamanya Anda bisa jadi direktur kecuali Anda anaknya owner. Ya, itu ceritanya beda. Ya, tapi kalau di tempat kita ini kan mesti ada misalnya Lisdianto Bakri, nah baru tuh bisa jadi direktur selamanya selama sahamnya masih dipegang ya. Tapi kalau sahamnya udah hilang ya hilang ya. Tapi kalau kayak kita yang profesional, generasi ketiga ya Pak, ada waktunya. Bakri ya, nanti saya share tulisan saya ya, kenapa Bakri itu bisa bertahan. Bakri kalau gini, kalau Anda belum pernah masuk ke dalam ya, saya kan di dalam 11 tahun ya, meskipun saya terakhir tahun 2013 di sana, sekarang saya sudah di luar ya, tapi saya masuk di family business yang lain, keluarganya Pak Eka Cipta Wijaya waktu itu, saya bandingin nih, ya tapi Bakri itu lepas dari apapun yang diomongin orang di luar ya terkait politik dan lain, ini kan salahnya dia main politik aja sih, tapi kan ya sukanya begitu ya nggak bisa disalahin juga, ya suka-suka dia, dudu dia ya. Dia punya satu cara untuk bisa membuat company ini bertahan ya, lepas dari wah ini mau bangkrut apa segala macam, hidupnya masih enak kok semua ya. Saya kasih tahu aja ya, tiap tahun itu masih berangkat naik pesawat pribadi buat belanja. Mereka bukan orang yang suka belanja cuma sekali setahun. Tapi di Amerika naik pesawat pribadi. Nah, kadang-kadang kalau belanja, ya ini jangan direkam, ntar diputar lagi. Ya, belanja yang sekarang bisa jadi tahun depan belanja jadi, balik lagi ke ke kasusnya Miller. Di kasusnya Miller kita belajar bagaimana OD ini dilakukan secara logiknya, dan kita belajar juga bagaimana program ini dilaksanakan sehingga membawa hasil yang baik dengan perusahaan, dan kita belajar juga apa yang dinamakan dengan intervensi.
Intervensi itu series of action yang dilakukan dengan tujuan untuk merubah behavior maupun merubah organisasi, merubah cara kerja yang tujuannya nanti membuat output daripada organisasi menjadi lebih baik. Ya, jadi sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Pak, izin nanya Pak. Yes. Kalau kan kita ada personal leadership ya Pak ya. Maksudnya defaultnya kita ada. Misalkan kayak orang leadership stylenya commanding, kayak visioner gitu-gitu ya Pak. Coaching segala macam. Nah ini kalau ke OD ada hubungannya nggak sih Pak? Atau memang leadership style kita mesti diabaikan gitu loh untuk mengikuti OD ini? Oh, gini. Ini kita ngomong leadership sekarang ya. Kita ngomong leadership ya. Dan kita ngomong kalau kita menjadi business leader ya. Kita punya kecenderungan untuk menyukai satu gaya tertentu. Itu inherent lah ya. Itu nempel dengan sebenarnya gaya komunikasi kita. Kalau kita gaya komunikasinya memang straightforward, pasti kalau kita jadi leader tipenya yang commanding ya. Kalau kita memang gayanya senang yang berbaur interaksi, ya pasti sebagai leader kita pasti leader yang gayanya model-modelnya seperti itu. Nggak salah dengan gaya-gaya itu. Tapi sebagai leader kita harus tahu dan harus bisa mempraktekkan semua gaya itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, itu yang membedakan leader yang bagus dengan yang biasa-biasa aja. Kalau leader yang biasa-biasa aja, dia akan bagus dengan gaya yang dia sukai. Itu leader yang biasa-biasa aja. Kalau Anda mau jadi leader yang bagus, berarti leader yang bisa mengetahui gaya apa yang dibutuhkan dan Anda bisa melakukannya. Ya. Nah, sekarang dampaknya apa? Nah, kalau Anda yang belajar psikologi tahu bahwa kalau tidak sesuai dengan gaya kita, pasti ketika melakukannya kita butuh energi yang lebih dari dalam diri kita. Sehingga itu yang bikin kita cepat capek, kita cepat marah-marah. Ya, tapi itu makanya kita dibayar mahal. Kalau dibayar murah kita nggak perlu begitu, Pak. Ya, jadi kalau Anda mau dibayarnya mahal ya harus siap capek, harus siap extra effort. Ya gitu aja sih jawabannya, Pak. Oke, thank you Pak. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak, Yes. untuk kasusnya Miller tadi Pak, itu sebetulnya memang momentumnya, kalau saya lihat apakah memang karena momentumnya juga tepat gitu Pak ya, karena kita sekarang udah eranya digital, terus udah gampang berkomunikasi, makanya ketika dipertemukan gitu dari HQ-nya dengan orang lapangan gitu ya, yang tadinya ada gap informasi, kemudian dia bisa menyusun project sampai projectnya berhasil, itu kan ada intens komunikasi harusnya kan Pak. Dan intens komunikasi itu kan seharusnya agak sulit terjadi kalau 15 tahun yang lalu mungkin. Itu. Jadi apakah memang pergeseran cara gitu ya, metode seperti ini tuh juga memang karena ada faktor itu juga Pak ya? Kalau menurut saya begini, saya setuju bahwa tiap era membutuhkan tantangan yang berbeda. Ya, dari sisi caranya, dari sisi intensi dan prinsipnya menurut saya sama. Ya, bahwa meskipun kita sudah punya teknologi digital yang memungkinkan kita berkomunikasi, pertanyaan saya apakah komunikasi di perusahaan kita bagus? Saya tanya deh nih Bapak Ibu di sini nih kan orang-orang manajer semua nih ya di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di pemerintahan. Saya tanya, kita Zoom ini kan udah di mana-mana sekarang. Tapi apakah komunikasi di tempatnya Bapak Ibu itu bagus? Iris kuping saya 90% bilang jelek. Percaya sama saya. Ya, technology is technology, but the intention to make the communication better is different thing than the technology itself. Ya, jadi yang penting kita sebagai leader adalah intensinya kita gitu. Ya, sebagus apapun teknologinya, kalau kita nggak memperlihatkan intensi bahwa kita ingin memperbaiki, bahwa kita punya intensi ingin membuat ini jadi lebih baik, then it became nothing, Pak. Berarti gini ya Pak ya kesimpulannya. Kalau kita masih bertahan dengan metode yang tradisional tadi, yang top down, yang birokrasi panjang, di zaman era sekarang pun sebetulnya masih bisa oke-oke aja. Kalau Lihat kita aja outputnya, terlepas. Pak. Kan simpelnya begitu. Outputnya bagus nggak? Happy nggak dengan outputnya?
Ya kalau masih dengan happy dengan outputnya ya seperti tadi siapa? Pak Sudin tadi dia bilang ya. Kalau outputnya masih bagus ya ngapain dirubah. Tapi kalau pengen outputnya lebih, masalahnya kalau ganti pimpinan, ya kita jadi direktur baru nih, ya. Pak Lisdianto jadi direktur nih. Di perintahnya apa? Oke, Pak Lisdianto ya, tolong target Anda harus lebih jelek dari yang kemarin ya. Mungkin nggak dia ngomong begitu? Nggak mungkin, Pak. Pasti bilang, Pak Lisdianto, targetmu harus lebih tinggi ya dari yang kemarin ya. Pertanyaannya, kalau mau lebih tinggi, bisa nggak dikerjain dengan cara yang sama seperti kemarin? Ya, seharusnya Cannot, nggak bisa. Pak. Iya. Cannot, ya. Cuman orang gila yang mengharapkan hasil lebih dilakukan dengan cara yang Sekarang sama. sama. Jadi caranya harus dirubah. Ya, dan ketika ingin kita merubah, ya, balik lagi tuh slide tentang perubahan, Pak. Ingat ya, kita muter di sini nih ya. Anda boleh jabatan Anda sampai kapan aja ya, sampai setinggi apa ya, sampai zaman kapan ya. Percayalah ya, ketika kita ngomong Odi, itu slide saya tuh yang babon yang pertama itu ya. Nah, Anda harus ingat itu ya. Kemudian ketika Anda mau bikin sesuatu yang baru, ingat slide saya yang kedua nih. Ya, baru nanti ngomong cara slide saya yang terakhir tuh. Muter aja situ, ya logiknya dapat. Lain buku, lain cara, tapi ujung-ujungnya itu. Ujung-ujungnya itu, nggak kemana-mana Anda belajar Rodi. Ya sayang kita cuma punya 7 sesi ya, jadi nggak bisa terlalu dalam bahasnya. Tapi yang penting Anda dapat logiknya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada saya absen ya, tapi saya mau bikin kesimpulan ya. Jadi kuliah kali ini kita sebenarnya pemahamannya yang penting Anda tahu tentang intervensi. Ya intervensi itu modelnya banyak, ya tinggal dibaca aja intervensi itu paham logiknya ya, how-nya ya itu silakan baca sendiri ya, ini kelas magister ya. Nah, kita absen dulu sekarang. Nah, kita ini kan besok kita kuliah kan ketemu ya. Saya ditelepon kemarin sama Mas Gilang. Tapi kita punya utang satu. Oh iya. Karena kemarin kan libur. Jadi gini, besok kita ketemu langsung. Terus di Sabtunya saya mau bikin kelas wrap up plus quiz. Ya, jadi kelasnya nggak akan lebih dari 15-20 menit. Saya ingin bahas sebelum UAS. Ya, ini habis kita ketemu langsung ya. Let's say di Sabtunya gitu ya, Sabtu pagi atau sore atau malam whatever. Ya pokoknya saya mau bikin itu. Yang bisa ikut silahkan ikut, nggak bisa ikut nggak apa-apa. Ya, yang penting Anda ngerjain kuisnya. Nanti kuis saya kasih waktu 2 hari gitu lah ya. Nah, saya akan jelaskan slide-slide yang penting dan saya akan kasih kuis kalau besok Jumat Kamis, nggak bisa ya, enaknya Pak? di Sabtu nanti. Kalau Jumat, Boleh ya, kita lihat nanti lah ya. Kita lihat either Sabtu, Pak. Sabtu, Jumat atau Sabtu. Toh anyway cuma 15-20 ada itu menit Pak, saja. ada yang Ya, TOEFL yang sama penting ada Iya. nanti apa Zoom-nya ininya Pak anak Arif. Pak Arif, briefing Jam Pak Arif. berapa lama beliau? Itu Sore, Sabtu Pak. ini kan ya? Sabtu ini apa Sabtu depan? Sabtu Sabtu ini. ini habis. Tanggal 14 Sabtu ini. Sabtu ini. 14. Sabtu ini. Saya Sabtu depan lah. Depan. Sabtu depan. Oke, siap Pak, Ya. siap Pak. Sabtu depan atau Jumat depan lah ya. Sabtu depan lah ya. Habis kita ketemu langsung lah. Ketemu langsung kan di Kamis Iya, ya. Pak. Betul, Pak. Ya, jadi habis itu saya akan bikin wrap up kelas 10 menit 15 menit sambil jelasin tentang UAS ya. Habis itu Anda saya kasih apa namanya? Kasih kuis ya, silakan dilakukan, dikerjakan di waktu yang Anda kosong dan di submit on time ya. Mungkin 2 hari saya kasih waktu lah. Ya weekend sambil main sama anak kan jawab soal gitu kan, jadi lebih pintar nanti anaknya. Ya. Jadi seperti itu ya. Saya absen dulu. Ahmad Iksan Hadir, Pak. hadir ya. Adi Priyo, Hadir, Pak.
Hadir Ali Sudrajat, Hadir, Pak. Anggi Novianti, Anggi Novianti. Anggi ini nggak pernah masuk ya kayaknya ya. Minggu lalu ada nggak ya Anggi ya? Ada, Pak. Ada ya? Masuk, Pak, di Oke, kelompok kita, Pak. oke. Bambang Permadiansyah, Hadir, Pak. Berman, Hadir, Pak. oke. Damara, Damara, Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. hadir ya. Era Hadir, Pamadia, Pak. Felicia, Andrea, Felicia Andrea, nggak ada ya. Jeffrey Kurniawan, Jeffrey, Julian, Freddy, Julian Hadir, Freddy, Pak. Hadir, Pak. Hadir, hadir Pak. ya. Hadir, Pak. Kesia, Hadir, Pak. Johanna, hadir ya. Krisna Rahmat, Hadir, Pak. Krisdianto, Hadir, Pak. Mariani Sara Binarti, Mariani, Meta Karunia, Meta, Itu ada, Pak. ada Meta. ya. Muhammad Agung, Muhammad Agung, nggak ada ya. Mutia, Hadir, Pak. Nia Wahyuningsih, Hadir, Pak. oke. Retno, Ada, Pak. Rifko Yendi Sinaga, Hadir, Pak. Sayuti, Hadir, Pak. Syera, Hadir, Bapak. Siti Adinda Nurlia, Hadir, Pak. Sri Utami, Hadir, Bapak. Susan Ratna Salim, Hadir, Pak. Suududin, Hadir, Pak. Syarifudin. Hadir, Pak. Oke, saya save. Oke, baik. Kita cukupkan kuliah kita di malam ini. Minggu depan kita ketemu muka ya. Saya usahakan kita bisa ketemu di kampus. Kemudian Sabtunya kita akan wrap up kelas. Tapi, saya mesti foto dulu nih. Store dulu ke Mas Gilang nih. Karena katanya kalau ini saya nggak sempat difoto. Oke, sebentar. Sekali lagi. Oke. Oke, baik. Kita cukupkan kuliah sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita ketemu di kampus. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam.